Jadi pas gua kerja, oh ini nih yang diajarin tuh pas praktek di kampus tuh sama, nggak beda jauh. Ako, selamat datang, salam dulu COVID. Halo, selamat datang. Selamat datang di podcast Berani Punya Skill LP3I. Iya. Tasik. Dapat kesempatan juga ya. Alhamdulillah ya. Dari sekian banyak episodenya, podcast Berani Punya Skill, Benar. kita baru kebagian sekarang. Ya, masih baru-baru sih kayaknya nih, soalnya baru kayaknya 2 bulan kemarin. Tapi merasa bahagia lah. Bahagia. Kesempatan untuk podcast. Merasa bangga. Iya. Oke. Nah, Karena kita kan alumni ya LP3. LP3I Tasik. Kebetulan angkatan berapa? Lu kan adik kelas gua dan 2016. ya, gua 2016 berarti gua angkatan 11. Jadi Office Management 11. OM11. Iya, OM11. Oke. Lu 12 ya? 12. Nah, jadi mau tanya dulu. Oh, perkenalan dulu. Jadi, by the way ini tuh aku. Aku tuh seorang YouTuber. Wah, YouTuber yang lagi naik daun. enggak naik daun sih. Naik pohon. Jangan naik pohon. Naik pohon. Jadi, yang katanya, tapi emang iya. Katanya dan iyahnya, dia tuh lagi bikin cover-cover lagu. Katanya. Gitu Yang kan. katanya kan emang. Oh iya, iyanya. Jadi iyanya tuh lagi cover-cover lagu. Ya, Betul nggak? betul lah. Betul kan? Kan emang kontennya itu. Oke, jadi udah segitulah perkenalannya ya. Ya udah, kalau ini Cidan. Nah, ini tuh adik kelas gua waktu gua masih di sini, dan dulu tuh dia suka main DJ sampai sekarang tuh masih. Main. Dan sekarang Main. malah double gitu. Jadi dia tuh sekarang double Cidan. Jadi double apa dan? DJ sama apa? Job. Double jobnya jadi sama kerjaan. Oh, kerja. Karena gua dulunya kuliah di LP3I dan ditempatin kerja, jadi ya kerja lah. Sekarang udah ditempatin sama LP3I jadi konsultan properti. Wah, mantap tuh. Jadi di developer. Jadi kerjanya tuh ya begitulah. Enak dong. Jual-jual rumah. Gue juga dulu di jual rumah. Jual rumah, perum. Kapan-kapan lah. Nah, kan jadi YouTuber duitnya banyak. Enggak banyak bro, enggak banyak. Ada tapi kan. Ada, tapi ya enggak banyak lah. Sekarang kan yang nonton hampir 1 juta lebih. Ya. Bahkan ada yang sampai berapa? Paling gede? Ya 1,5 juta lah. 1 juta, 1,5 juta. Ya, yang nonton. Yang nontonnya kan, itu kan pasti Ada lah biasa. berapa kintal? Kalau misalkan nominal nggak bisa sebut ya. Bisa. Paling kalau misalkan buat beras ya 4 kintal 5 kintal. 4 kintal, 5 kintal. Pokoknya beras. antara 4 sampai 6 kintal beras lagi. Kalau Hebat ya. Berarti gila. Tapi kalau dari Goks. subscriber segitulah, subscriber sekarang kan masih 172.000 subscribers. Kan namanya ini ruang kos. Ya. Oke. Jadi sekarang buat sekarang lagi COVID-19. Sibuknya apa sekarang? Lagi sibuk apa? Jadi kan paling kesibukan gue sih nggak sibuk sih sebenarnya. Kalau konten, kalau misalkan dihubungin sama dunia kerja mungkin bisa dibilang sibuk sih ya. Sibuknya paling gitu ngonten. Aransemen. Itu nggak tiap hari kan? Nggak tiap hari. Enggak, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi mungkin paling nanti kalau misalkan ada job jadwal off air gitu. Jadi langsung manggung itu. Ya, mungkin lebih sibuk. Lebih sibuk. Mudah-mudahan ada secepatnya. Sekarang kan mungkin masih COVID. Nah terus dapat ide dari mana tuh? Kan awalnya kan setahu gua kalau di LP3I ada sih namanya UKM-nya kan LIAK ya kalau nggak salah. Iya, LIAK. Itu kan LIAK tuh kayak UKM seni musik. Seni. Ya. Nggak cuma seni musik, banyak sih. Nah, setahu gua
Kan lu itu nggak sama sekali masuk UKM seni. Iya. Betul nggak? Malah masuknya tuh UKM-nya tuh olahraga. Iya benar. Betul nggak? Gue UKM-nya olahraga. Nah, dulu kan volley. Kalau di LP3I terkenalnya anak-anak volley. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi si Ako ini tuh emang dulunya atlet volley. Iya. Betul nggak? Sampai sekarang kayaknya. Iya. Nah. Sekarang masih suka volley. Nah, kok tiba-tiba pernah dengar katanya si Ako tuh bukan belajar sih, jadi sering musik katanya. Awalnya kan kayak akustikan gitu. Dulu pas zaman bulan puasa kayaknya bukan ngamen, apa sih namanya? Ngabuburit. Ya. Ngabuburit gitu kan. Nggak nyangka sih sebenarnya. Cuma tiba-tiba lihat kok kayak kenal. Gitu. Kok kayak kenal gitu, siapa ini gitu kan. Cuma pas dilihat benar si Ako. Gitu. Jadi gak nyangka gitu, tiba-tiba kok wah gini gitu. Kok bisa gitu. Jadi gimana sejarahnya ceritanya? Jadi ceritanya gini. Dulu tuh emang gue sempat pernah main musik kelas 2 SMA lah. Mulai dari kelas 1 SMA mulai segitu. Nah, cuma nggak terlalu fokus kan. Masih tetap berat sama olahraganya. Terus gue masuk LP3I, cerita singkatnya gue masuk UKM Poli. Ya, gue juga agak suka nih sama musik sedikit. Nah, tapi gue juga sebenarnya masuk juga tuh sama UKM seni kan, LIA kan namanya. Tapi ya gue lebih berat ke olahraga lah. Gue jarang hadir kalau misalkan kumpulan LIA, UKM. Gue pasti hadir kalau masalah olahraga. Cuman gak tahu kenapa pas kemarin tuh gue ngeliatnya tuh iseng-iseng ada videonya nanti ya. Video pertama gue cuma 30 detik. Itu juga niatnya cuma buat status WA kan. Cuma teman gue iseng-iseng teman gue upload ke YouTube. Sama gue malah dilarang tadinya. Jangan diupload di YouTube, videonya jelek kualitasnya. Tapi ya inilah mungkin jalan. Peluang, benar. Kita kan diajarin harus selalu mengambil peluang. Ketika ada peluang kita harus ambil. Iya, di LP3 itu kan diajarkan gitu. Jangan sia-siakan peluang. Nah, karena kesempatan yang sama tidak akan datang 2 kali. Ya, betul sekali. Sudah pinter ya. Sudah pinter. Jadi ya gitu. Ada satu orang akun IG sih, pertamanya akun IG yang ngambil lagu itu. Nah, terus dia upload, pas gua lihat ternyata yang uploadnya itu akunnya sudah besar, 1M lah. 1M. Iya, IG-nya itu. Nah, nggak lama kemudian. Siapa? Lah, nggak bisa dibilang lah. Nanti sponsor. Sponsor. Nanti malah endorse. Terus? Jadi, nah setelah itu tuh malah pada di TikTok, malah muncul di TikTok lagunya itu diambil, diambil TikTok. Malah pernah sama sama siapa tuh yang artis yang kemarin habis berantem sama ini? Gak tahu. Yang cewek siapa ya? Ajis Gagap. Bukan. Sule, Andre. Cimoy ya. Cimoy. Jadi kemarin tuh dipakai sama Cimoy Montok. Sama Cimoy, nah di TikTok Cimoy Montok. Si Cimoy itu sama Dewa Persik. Dewa Persik. Pokoknya singkat cerita terus subscribernya nambah terus. Nah disitulah gue coba aja gitu bikin cover yang lain. Itu dalam kurun waktu berapa dari 0 subscriber jadi sekarang 175 6 bulan. 6 bulan. Iya. Jadi 175.000. Iya, 170. Cepat ya. Lumayan cepat kan? Lumayan cepat lah. Lumayan cepat kan? Lumayan cepat. Terus dari sana mulai upload video upload, terus cover, tapi sambil bikin lagu juga. Gitu kan kita juga niatnya komitmen sama yang lain, pengen jadi besar lah gitu. Jadi besar. Pengen benar-benar masuk di dunia musik, pengen diakui. Amin. Harus diaminkan. Amin. Nah, jadi pengen nanya sekali lagi nih. Ya. Bukan sekali lagi ya sih, masih banyak kayaknya. Cuma pengen lebih detail sih. Ya. Kan buat teman-teman di rumah nggak tahu kan gimana sih tiba-tiba ada muncul ide, ini nama channelnya harus Ruang Kos gitu. Kenapa nggak? Kan masih banyak misalkan musik kos gitu, kos-kosan musik gitu, kan banyak gitu. Kenapa harus Ruang Kos? Jadi gini, pas Desember pas ada momen itu tuh, gua di rumah tuh tiba-tiba ada kepikiran ya. Kan kamar gua nggak terlalu besar kan. Ya gua cuma bisa bukan menghulang, diem rebahan. Nah gua kepikiran ruangan. Nah dari situlah gua langsung ruangan. Gimana kalau gua ganti namanya jadi Ruang Kos. Emang awalnya namanya apa? Namanya nama seseorang. Nama seseorang. Ya, berarti nama orang aja gitu. Orang aja biasa. Nah, terus gua balik lagi ke sini,
ke kosan, gua ngkos lagi di situ, gua ganti tuh namanya jadi ruang kos. Terus yang lainnya juga setuju dan kebetulan fans yang lain pada suka. Oh, udah punya fans? Udah. Hebat. Ya harus biasanya hebat. Kalau fans itu kan muncul sendiri, bro. Benar. Berarti emang itu yang benar-benar fans tuh ya kan yang benar-benar suka. Iya, benar. Enggak disuruh. Iya, lo jadi fans enggak kan? Berarti yang berdiri sendiri. Iya, gitu, berdiri kan? sendiri. Itu nama fansnya apa? Kalau nama fansnya itu RK Legend. RK. Oh, berarti ruang kos legend. Iya. Oh. Jadi tuh ceritanya dari pas 10.000 subscriber ada seseorang tuh nge-DM ke akun IG ruang kos katanya, "Bang, boleh nggak bikin fanbase?" Waktu itu gua nggak peduli sama fanbase gitu, gua nggak peduli. Ya udahlah terserah lah mau bikin fanbase mau bikin apa kek. Nah, dia malah bilang namanya apa ya? Apakah RK Laser, apakah RK First? Gue coba aja lah iseng-iseng kan, karena gue suka main Mobile Legend ya. Mobile Legend. Kata-kata legend kan kita juga pengen besar kan, pengen jadi legend lah di Indonesia. Amin. Gimana kalau kita bikin gitu aja? Nah, akhirnya gue saranin nih ke orang itu, ya udah bikin tapi namanya RK Legend. Sampai sekarang aja. Ya syukuran dari beberapa daerah lumayan banyak. Kenapa nggak band Nana atau band Cloud gitu nama fansnya? Nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Nanti kuning dolarnya. Oke. Jadi itulah sejarahnya ya. Udah sih sampai sana aja ya kalau sejarah, nggak ada lagi. Banyak sih cuma masih panjang masih panjang. Nanti lah di part 2. Iya, nanti bisa lebih komplit gitu. Lebih detail? Ya, lebih detail. Oke. Cuma sekarang gue pengen nanya lu juga dah. Nanya. Ini. Kan lu sekarang jadi konsultan properti kan? Sekaligus DJ kan. Nah, lu itu bagi waktunya gimana, bro? Nah, gini, bro. Jadi kan sebelum Covid nih. Iya, biasanya kalau misalkan ada perform, biasanya kebanyakan sih malam. Iya. Kalau siang sore sih agak jarang, paling acara-acara sekolah, event-event kayak pensi. Itu paling siang gitu. Kalau misalkan ada acara-acara lain ya malam lah gitu. Nah, kalau siang kan otomatis tabrakan kan sama kerja. Iya, paling ya mau nggak mau izin gitu. Itu pun kalau misalkan emang nggak sibuk banget gitu. Kalau emang tapi itu lu bisa selalu diizinin kalau misalkan ada acara kayak gitu. Ya kan sebelumnya gue udah bilang sama pas interview kerja. Kan mereka juga tahu gitu bahwa gue sendiri adalah seorang musisi gitu. Musisi gitu. Jadi EDM. Mohon maaf kalau misalkan suatu saat gitu. Tapi kan nggak sering, nggak misalkan seminggu sekali harus nggak kan, minimal lah sebulan tuh adalah sekali gitu. Tapi kan wajar aja kali gitu. Tapi biasanya pas banget sih biasanya sama hari libur. Biasanya kan kalau event-event Sabtu atau enggak Minggu. Tapi nggak nutup kemungkinan ada di hari-hari kerja. Nah, kalau emang di hari kerja ya gua usahain lah bisa membagi mana waktu kerja sama waktu buat jadi seorang musisi gitu. Berarti lu pengalaman di LP3 itu Nah, itu. Jadi belajar di LP3 itu kan kebanyakannya praktek. Iya. Oke? Bener kan? Ya, praktek. Sama aja kan makanya gue pertamanya gue sempat berpikiran salah nih kayaknya gue masuk jurusan nih. Oh, jangan gitu. Sekarang jadi musisi. Tapi pas keluar malah gue gini nih ilmu manajemen yang waktu dulu gue kuliah kepakainya di sini nih buat memanage anak-anak, memanage pengeluaran. Nah gitu. Jadi emang berguna banget. Sangat-sangat berguna gitu. Sekarang lagi kuliah lo nggak ngerasain. Iya, bener, jadi buat apa kerasa. gitu kan? Jadi masih kerasnya itu belajar, masih gaya belum kerasa. Nah udah. Tapi sekarang ketika lo udah masuk dunia kerja, dunia yang sebenarnya gitu, bukan cuma jadi dunianya mahasiswa atau cuma jadi siswa, itu nggak akan kerasa. Tapi ketika kita udah kerja, udah terjun langsung kerasa banget. Tapi ini bener loh, ini bukan kita ada disuruh ya. Bukan, tapi emang kerasa banget. Kerasa banget sama kita bahwa pentingnya itu bisa memanage waktu, bisa memanage ya apapun lah. Jangan sampai kita tuh berat sebelah lah intinya. Kita harus, kalau misalkan jadi seorang pekerja kayak gua, ya harus bisa bagi-bagi. Itu jangan sampai karena gua seorang pekerja sampai lupa sama diri gua sendiri bahwa gua tuh seorang musisi gitu. Yang sampai kayak gitu. Jadi gue harus sebisa mungkin dan harus bisa bagi-bagi waktu lah. Bagus, gitu kan.
Wajib. Itu gimana? Uang lu lumayan dong kalau DJ kayak gitu. Ya. Udah kayak gua aja lah. Iyalah, Kalau misalkan buat beli beras berapa kintal dan total lu nge-DJ plus jadi konsultan properti. Kalau misalkan kerja gua ya. Pekerjaan ya paling 2,5 kintal lah. Seperti itulah. 2,5 kintal, 3 kintal. Kalau ditambah paling sama DJ. Kalau misalkan sebulan ada 1, 2, 3 ya kan sekalinya mungkin kalau di Tasik sih cuma 1,5 kintal lah. Masih lah ya, masih. 1,5 kintal, 2 kintal lah. Kurang lebihnya segitu. Kalau misalkan udah keluar Tasik, misalkan kemarin di Bandung, ya gua dapatlah 2,5 kintal, 3 kintal gitu. Cuma sejam 2 jam itu. Nah, berarti ya bisa terhitung sama lah rata-rata segitu. Sama. DJ sama YouTube berarti rata-rata juga sama lah. Apalagi seorang DJ nge YouTube gitu. Udah. Terus kenapa lu gak bikin channel YouTube aja? Pengen sih cuma belum berani. Belum beraninya tuh gini, gua kan masih sebutnya amatir lah gitu kan baru dari 2015 16 di dunia DJ tuh. Jadi masih jauh lah disebut kata-kata ini seorang DJ gitu. Jadi cuma masih senang-senang aja gitu. Bukannya gak mau jadi seorang YouTuber, pengen. Cuma ya nanti kan kalau misalkan kita udah publikasi nanti mereka nanya gitu. Nanya tuh kok bisa mainnya cuma gini doang, mah gue juga bisa gitu. Jadi kalau kayak gitu wajar. Emang biasanya itu banyak lah orang yang iri kayak gitu. Segelintir orang. Iya, jadi bisa juga mungkin mereka lebih jago dari kita. Mungkin. Nah, iri. Tapi gini dan dalam diri seseorang itu biasanya ada yang nggak bisa lu nilai bahwa gue itu sebenarnya lebih dari dia. Oh gitu. Jarang bisa dilihat sama diri sendiri itu. Jadi biasanya gini, kenapa gue terkenal, kenapa dia enggak, dia kan lebih jago. Nah, biasanya itu gini, lu punya chemistry dalam memainkan itu, terus mimik, pembawaan. Walaupun lu bisa segitu tapi lu lebih menarik dari dia. Bisa aja gitu. Jadi dia lebih jago tapi dia kalau main lempeng, mukanya lurus, gak ada ekspresi. Nah, bisa aja gitu. Benar. Jadi ada daya tarik tersendiri gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita udah terkenal itu kan penilaian orang kan. Nah, gitu. Jadi yang udah maju aja. Udah. Jangan melirik yang iri dengan kita. Nah, tetap fokus sama tujuan. Asik. LP3I. Berani punya skill dong. Sesuai sama judul. Iya. Judulnya kan podcastnya berani punya skill. Betul nggak? Betul. Ya harus berani, jangan sampai kita down gara-gara ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Benar. Betul. Setuju nggak? Setuju. Harus setuju. Jadi lu merasa asik nggak jadi dari diri lu sekarang jadi DJ plus jadi konsultan properti? Sebetulnya emang sih yang namanya kerjaan yang paling enak itu hobi yang dibayar. Gitu. Jadi enak gak enak. Enaknya ya mungkin itu emang hobi gua. Terus itu jadi kerjaan gua dan terus dibayar. Kalau nggak enaknya disebut nggak enak sih nggak. Cuma kalau misalkan jadi seorang pekerja itu kan dituntut harus waktunya bla 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 bla. Itu sebenarnya jangan sampai dijadiin sebuah halangan. Benar. Itu. Tapi ya udahlah, jalanin aja karena nikmatin aja, jangan dijadiin beban. Nanti juga ambil flow-nya aja gitu kan. Ya udah, gua kapan-kapan belajar DJ lah sama lu. Saling aja, saling belajar gitu kan. Siapa tahu nanti bisa collab. Iya, kan? Kapan-kapan. Terus selama lu jadi YouTuber, berarti kurang lebih udah jalan berapa lama nih? 6 bulan kan. 6 bulan, berarti setengah tahun ya. Ya udah agak-agak mengenal lah enaknya dan enggaknya jadi seorang YouTuber tuh udah sedikitnya ngalamin. Itu enaknya, kalau enaknya dulu nih, enaknya apa sih kalau jadi seorang YouTuber gitu? Sebenarnya sih balance ya, enak sama nggak enak. Oh, balance. Jadi enaknya itu ya mungkin sama kayak lu tadi karena hobi, terus juga dibayar, terus juga waktunya nggak banyak gitu kan. Kalau nggak enaknya paling kalau pas lagi mikirin lagu, konsepnya gimana, aransemen, ngedit. Tapi kan emang itu kan harus jalani. Ya paling gitulah, balance lah. Yang penting enjoy, jalanin, nikmatin, berani punya skill itu yang tadi. Nikmatin aja.
Sesuai judul, jangan lupa. Kita tuh di sini harus berani punya skill. Nah, gitu. Terus udah sih kayaknya gitu aja ya kok ya. Buat lebih mendalamnya kan nanti aja lah gitu. Karena panjang banget. Itu ya. Mungkin nanti ada part 2-nya lah. Ada part 2-nya mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Undang lagi. Kita sekarang sejenak berhenti dulu. Bukan berhenti, rehat dulu dari obrolan menjadi seorang YouTuber dan seorang DJ. Iya. Kita obrolin tentang kampus kita. Ya. Ini nih apa? LP3I. Kita flashback bro. Masa kampus dulu kita. Biasanya suka seru. Ya seru. Jadi kalau di LP3 itu kan kita kebanyakannya praktek nih. Iya. Dulu kan nggak banyak teori. Nah dari sana gue banyak belajarnya tuh pengalaman. Jadi pas gue kerja, oh ini nih yang diajarin tuh pas praktek di kampus tuh sama, nggak beda jauh. Beda kan? Misalkan nggak banyak praktek, taunya teori aja terus dimasukin terus teori, pas kerja ngeblank gitu. Emang suka gitu kebanyakan yang kebanyakan gitu. Kalau LPTI gue percaya sih. Percaya banget. Soalnya kerasa lah sama gue sekarang. Kerasa. Ya, bener. Bro, gue mau ngingetin lu ya, kita flashback. Menurut lu yang beda di LP3I apa? Yang beda dari LP3I yang pertama itu jangan banyak-banyak bro, gue mau ngasih tantangan sama lu satu ya. Oh satu, yang paling beda yang nggak ada di kampus lain menurut lu. Kalau sendiri tapi. Kalau ngampus tuh kita pakai blazer lengkap, ya pokoknya rapi, gaya-gaya kantoran. Yeah. Terus yang paling penting tuh nggak pakai sepatu. Kampus. Oh iya. Ke dalamnya ya? Ke dalamnya nggak boleh pakai sepatu. Kayak masuk Alfamart terus sejuk kan ya? Sejuk banget. Itu kalau menurut lu? Enak banget lah di kampus LP3 itu, bersih. Kita bisa tiduran di lantai, bisa makan di lantai bro. Jadi yang beda menurut lo gitu. Itu. Kalau menurut gua yang beda itu jadwal sama masalah di kelas. Kalau jadwal lu pernah nggak nawar sama dosen, Pak jangan hari Senin tapi hari Selasa? Oh iya. Tapi bisa ya? Bisa kan itu kan. Nah itu tuh asiknya tuh di sini gitu. Kadang pengen liburnya Jumat, Sabtu, Minggu kan, nah dipindah. Kita tinggal ngajuin ke bagian pendidikan kan? Iya. Tapi itu sampai akhir semester kan kalau misalkan di luar kan paling hari itu aja kan dipindah. Kalau di sini enggak pindah terus pindah sampai akhir semester kan? Itu menurut gua yang beda. Yang beda dari LP3. Nah itu di kelasnya ada motivasi. Biasanya sebelum belajar ada motivasi dulu. Seorang ke depan ngasih sebuah motivasi. Jadi kadang itu kan yang ke depan motivasi kalau gokil kan kadang suasana kelasnya kan jadi happy gitu. Jadi bikin mood naik. Iya benar. Emang gitu. Nah itulah kelebihannya lah. Banyak sebenarnya banyak nantilah. Jadi buat adik-adik buat adik-adik yang bingung. Bingung harus kuliah di mana gitu. Sekarang keluar kota lagi gini. Ya, benar. Bener enggak? Benar. Sekarang enggak mau kuliah, pengen kuliah. Bener enggak? Benar. Ya mending kuliah di sini aja lah. Di LP3I. Soalnya gampang kerja. Sekarang kan yang dicari itu bukan cuma gelar. Yang dicari itu gua nanti akhirnya mau kemana gitu kan. Mau gimana dan harus apa gitu. Ya kita harus kerja minimal. Kalau emang misalkan kita nggak punya jiwa seorang entrepreneurship, ya udah kita kerja aja. Kan beda, gua sama beda. Ya beda lah. Seorang entrepreneurship sama seorang pekerja lah ya. Seorang pekerja beda gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya sisi yang berbeda. Seorang jiwa entrepreneurship sama seorang jiwa pekerja gitu. Sebetulnya gue juga pengennya usaha gitu. Tapi ya mungkin jiwa gue bukan jiwa seorang entrepreneurship. Jadi ya udahlah. Bisa juga jiwa musisi lu kan? Emang sebetulnya jiwa musisi gitu. Cuma sambil berjalan. Kalau misalkan emang gue udah maju nih di dunia musik ya. Mungkin gue jadi seorang pengusaha aja lah. Biar nggak capek. Itu waktu belajar marketingnya emang sama kan ya? Sama. Emang nanti ketemu sendiri di luar. Nah, nanti ketika kita udah ditempatkan, kan biasanya nanti ditempatkan kerja ya? Di semester 3-4. Iya, 3-4. Ya, di semester 3 sama 4 kita itu ditempatin kerja sama LP3I. Terus pokoknya biasanya para pihak perusahaan itu lebih milih LP3I ketimbang orang lain yang ngelamar sendiri gitu, individu gitu. Iya, benar. Biasanya mereka lebih memprioritaskan LP3I. Biasanya kayak gitu loh. Kan dulu juga gue gitu pas ke Jakarta, pas ke ke perusahaan Seino Indomobil. Jadi
pihak mereka yang ngontek yang minta anak-anak dari sini, terus gue datang ke sana cuma ya gue di sana emang keterima, tapi ya karena mungkin gue jenuh ya, gue orangnya jenuhan. Jadi mungkin coba dulu di luar gitu. Soalnya kan nanti juga kalau misalkan mau kerja lagi bisa minta lowongan di sini kan. Emang di sini tuh kalau misalkan kita udah jadi alumni juga masih tetap dikasih gitu. Masih tetap dikasih. Jadi nggak putus hubungannya sampai kita tua gitu. Enggak. Kita jadi tetap keluarga LP3I. Iya benar. Jadi itulah kelebihannya dari LP3I. Buat adik-adik yang pengen kuliah, bingung kuliah. Jadi bingung kuliah mau di mana nih? Mending ke LP3I aja. Ya kok ya? Ya. Mending kuliah di LP3I aja lah. Soalnya yang pertama kelasnya enak, dingin. Bukan dingin, sejuk, bersih gitu. Terus rapi-rapi lah gitu. Seru pokoknya di LP3I itu banyak kesan pesannya gitu. Selama kuliah di sini gitu. Banyak kok jurusannya juga, nggak cuma manajemen ya. Ada apa sih? Akuntansi, ada otomotif, ada bisnis administrasi. IKA tuh apa sih? Komputer. Lupa lagi. Oh, komputer. Anak-anak IKA. Manajemen. Jadi benar guys, gua di sini nggak disuruh nih. Gua di sini nggak disuruh bagus-bagusin, tapi emang kerasa sama gua sendiri. Gua betah kuliah di sini. Orangnya asik-asik, rame, suasana kelasnya rame, dosennya baik-baik. Terus gua di sini dapat banyak ilmu dan ya ginilah, ilmu praktek ya, paling penting. Praktek pasti. Gue sebenarnya jago juga komputer, makanya bisa ngedit. Gue pertamanya main komputer bisa ngedit. Nah, ya intinya gitu. Jadi gue di sini suka, kampusnya bersih, terus enak, dosennya ramah, baik, banyak pengalaman. Kayak ke teman banget. Dosennya baik. Setuju. Suasana kelasnya juga rame lah ya gitu. Banyak event, banyak UKM, banyak teman, banyak relasi, banyak kegiatan. Dan ya ginilah gua jadi YouTuber juga karena gua kuliah di sini gitu aja. Jadi banyak motivasinya. Banyak belajar. Ya mungkin segitu aja ya kok ya. Podcast berani punya skill LP3I Tasik ini. Mungkin kalau misalkan pengen lebih detail lagi, mudah-mudahan kita diundang lagi buat part 2-nya ya. Benar. Nah, mungkin gitu. ngobrolin apa nah nanti di komen aja. Jangan lupa juga subscribe dan like. Jangan lupa tinggalkan komen apakah kita harus kesini lagi atau kesini lagi. Mudah-mudahan kesini lagi lah. Nanti kita ramein lagi. Komen aja. Nanti kontennya mau tentang apa, obrolin apa, bebas. Ya, nanti ada komen. Aku Jidan suruh ke podcast LP3I lagi. Obrolin dosen-dosen kampus kan bisa aja. Itu bisa aja, bebas. Seru kan kalau kayak gitu. Dan sekarang judulnya berani punya skill. Nah nanti besok judulnya ngomongin dosen. Mungkin bisa aja itu. Bisa aja ya, mungkin gitulah ya. Terima kasih ya kok udah datang ke sini. Ya sama-sama Jidan. COVID. Covid. Thank you. Thank you. Bye.